Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buat saudaraku yang lagi jihad berjuang di pabrik, jihad fisabilillah, menafkahi keluarga, menafkahi anak istri. Pertanyaannya yang kemarin, Mas, adakah malaikat yang berbuat mesum? Adakah malaikat yang berbuat mesum? Wa alam bisawab. Sedikit penjelasan tentang malaikat Harut dan Marut. Surat Al-Baqarah ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ketika di zaman Nabi Sulaiman itu ada sebagian yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu berbuat atau melakukan sihir. Maka Allah jelaskan bahwa yang melakukan sihir itu adalah setan-setan yang kafir. Atau Sayyatina alal mulki Sulaiman, zaman itu yang melakukan. Wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatini kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Malaikat Harut dan Marut itu merupakan ujian bagi manusia yang memaksa, yang minta diajarkan sihir. Tapi ketika dipaksa untuk melakukan sihir, itu malaikat mengatakan terlebih dulu hatta, sehingga malaikat itu mengatakan dulu, ya qula innama nahnu fitnatung falatakfur innama nahnu fitnatung falatakfur. Sesungguhnya kami ujian bagi kamu sekalian, falatakfur, maka janganlah kafir. Maka ini mazhab bahwa orang yang melakukan sihir atau yang mendalami atau berkecimpung dalam dunia perdukun atau sihir itu dihukum dengan kafir. Sedangkan masalah malaikat ada yang berbuat mesum atau tidak, Mas, itu sebagian ulama dalam Kabul Akhbar diceritakan dalam Kabul Akhbar bahwa ketika malaikat memprotes bahwa manusia itu selalu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, itu maka Allah memerintahkan kepada malaikat, silakan kamu ambil perwakilan di antara kamu sekalian, akan kami utus jadikan suatu ujian. Nah, malaikat itu, maka dua malaikat ini Harut Marut itu diberi ujian, diberi nafsu, diturunkan ke bumi sebagai ujian. Juga fitnah. Nah, ketika malaikat itu diberi nafsu,
malaikat Harut Marut ini melakukan minum khamar, kemudian berzina dengan Zuhra. Zuhra itu Zuhra itu wanita yang sangat cantik. Wanita yang sangat cantik yang bernama Zuhra melakukan perbuatan perzinaan kemudian pembunuhan. Nah, ketika itu malaikat melakukan perbuatan itu, maka diperlihatkan pada malaikat bahwa malaikat pun ketika mempunyai syahwat itu berbuat maksiat. Maka kepada malaikat Harut Marut diberi pilihan mau azab siksa dunia atau siksa akhirat. Maka malaikat Harut dan Marut memilih siksa dunia sampai hari kiamat kelak. Itu cerita sebagian yang diceritakan dalam Kabul Akbar. Wow alam, itu penjelasan tentang. Sedangkan mengenai kenapa malaikat itu kenapa Allah itu menurunkan malaikat Harut dan Marut sebagai ujian, karena malaikat itu juga ada suatu kebanggaan sekaligus menyalahkan bahwa manusia itu selalu berbuat kerusakan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala wa qala rabbuka, tatkala Tuhanmu berkata lil malaikat kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Maka jawaban malaikat malaikat itu menyangga, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikun dima. Apakah engkau hendak menciptakan di bumi mayufsidu, orang-orang yang berbuat mayufsidu fi wa yasfiku dima, orang yang membuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan selalu menumpahkan darah. Kemudian malaikat masih menimpali, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu bertasbih memujimu serta mensucikan engkau, selalu bertasbih memuji engkau dan mensucikan atau mengagungkan engkau. Ini sanggahan malaikat. Wa ala bil murad. Itu yang dalam tafsir Jalalain yang dijabarkan oleh mengutip dari penjabaran tafsir Jalalain. Wa alam bisawab. Itu dari sekilas jawaban tentang malaikat Harut Marut yang diutus di Babilonia atau Babilonia, negara Baghdad Irak, di zaman Nabi Sulaiman. Wow alam bisawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lanjut sedikit kitab Qurratul Uyun. Hari-hari yang harus dihindari untuk menikah.
hari-hari yang harus dihindari untuk menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wada' minal ayyami yaumal arbi'a in kana akhiran suhuri fasma'a kadaka aba jamba ya jaya fata ya wakin kadin kah faqad ata. Tinggalkan hari Rabu dan jangan digunakan jika hari Rabu itu kawan jatuh pada akhir bulan. Demikian pula tanggal 3, tanggal 5 dan 13, 25, 21, 24 serta 16. Di sini penadhom menjelaskan bahwa untuk memasuki pernikahan hendaknya menghindari 8 hari tertentu, yaitu hari Rabu terakhir dari setiap bulan. Kenapa? Karena dalam hadis bahwa hari Rabu di akhir bulan itu termasuk hari yang naas atau apes. Ini Syekh Penadhom menjelaskan dalam kitab Quran. Imam Suyuti menjelaskan dalam kitab Jami'us Shaghir bahwa hari-hari yang dimaksud adalah tanggal 3, tanggal 5, 13, 16, 21, 24, 25 dalam setiap bulannya. Hendaknya seseorang menjauhi di hari-hari tersebut, hendaknya seseorang itu menjauhi ke-8 hari tersebut dalam hal melakukan hal-hal yang penting termasuk nikah, bepergian, menggali sumur atau membuat sumur, menanam tanaman yang keras atau pohon yang keras. Ini juga sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang dinadhamkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang dinadhamkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata-kata Al-Hafidz kawan, Al-Hafidz itu mempunyai makna, mempunyai arti bahwa yang menyandang gelar Al-Hafidz itu hafal 1000 hadis beserta sanad dan riwayatnya, perawinya, yaitu yang hafal 1000 hadis dari sanadnya sampai perawinya, periwayatnya, nasab-nasabnya hadis itu, mau asal mausulnya, itu disebut Al-Hafidz. Sedangkan kalau hafal dan memahami, mengerti 10.000 hadis beserta sanad dan perawinya, itu disebut al-hujjah. Sebagaimana Imam Ghazali yang mendapat julukan al-hujjatul Islam. Al-hujjah itu berarti hafal, memahami serta mengerti 10.000 hadis beserta sanad dan perawinya. Itu sekilas tentang gelar Al-Hafidz dan Al-Hujjah. Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam bentuk nadhamnya, tawaqa minal ayyami saman kawamila fala tabtadi fihi amrun wala syafar wala tastari sauban jadidan aw khulatan wala tankihil unsa wala ta'rasil syajar wala tafiran bi'ran wala daran tastari wala tashabi sultana wal hadril hadri salasan wa khamsan summa salasan asara wa yabta'uha min ba'di dasati sa'ashar wal hadi wal isruna iyakasu mahu wa rabi'a wal isrina wal khamisam isrina wa yawm arbi'a wa kul yawmin lahatuka anhu fahuwa nafsun qad istamar rawainahu an bahrin ulumil haqiqatan Ali bin Amil Mustafa Sayyidil Bashar rawainahu an bahri ulumil haqiqatan Ali bin Amil Mustafa Sayyidil Bashar. Jauhilah 7 hari dengan sempurna. Jangan memulai sesuatu dan jangan pergi, jangan membeli pakaian baru atau perhiasan, jangan menikahkan anak putri, dan jangan menanam pohon, jangan menggali sumur atau membeli rumah, jangan bersahabat dengan raja, dan berhati-hatilah.
Tanggal 3, 5, kemudian 13 tanggal-tanggal berikutnya yaitu tanggal 16 pada tanggal 21 takutlah akan kejelekannya. Takutlah akan kejelekannya wahai kawan. Begitu pula tanggal 24 dan 25. Setiap hari Rebu akhir bulan dan seluruh hari yang aku larang itu merupakan hari naas selamanya. Aku meriwayatkan keterangan ini dari samudranya ilmu, yakni Ali bin Abi Thalib Amil Mustafa, pemimpin umat. Termasuk yang sebaiknya dihindari adalah hari Sabtu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentang hari tersebut beliau menjawab, hari Sabtu adalah hari tipu daya dan tipu muslihat, karena hari Sabtu itulah kaum Quraisy berkumpul di Darun Najwa untuk mencari cara atau berbuat licik untuk membunuh Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alasan-alasan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang berbuat cantuk atau bekam pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu terdapat, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari Sabtu terdapat saat yang tidak dialirkan darah. Dan pada saat hari Sabtu neraka jahanam diciptakan. Allah memberi kuasa kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa anak cucu Adam. Kemudian Nabi Ayub menerima cobaan pada hari Sabtu, serta Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam wafat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.